Di Jakarta sering ada pertandingan sepak bola. Jadi kami ini, Pak Yai, sering datang nonton sepak bola. Nonton sepak bola itu selalu pertandingannya sekitar jam 7 malam. Betul ya, pertandingan Bapak? Ya, jam 7 saya datang. Saya datangnya biasanya jam 6:04, sekitar jam itu. Begitu sampai, kan perjalanan dari rumah, di perjalanan ada maghrib, bukan? Sampai di stadion, saya sholat maghrib, belum, jam 6, 6:04. Saya sholat. Nah, kalau gubernur dianterin memang ada tempat sholatnya, musolanya, bukan? Selesai musola, saya ke tempat duduk. Waktu saya duduk, saya nonton. Ini ada 60-an ribu orang pada sholat maghrib di mana? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali ke Garut dan kembali merasakan air Garut untuk wudu dan bersujud di tempat ini. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, niat yang sudah lama diutarakan, alhamdulillah hari ini tepat 1 Mei 11 Syawal bisa berkumpul bersama dalam suasana yang luar biasa. Tadi pagi saya sampaikan dalam sebuah pertemuan bahwa di Garut ini pagi tadi tenang teduh, tapi gelora untuk bergerak bagi perubahan luar biasa. Izinkan saya menyapa beberapa di sini, banyak sekali tokoh-tokoh di depan kita, banyak sekali tokoh-tokoh. Saya tidak mungkin menyebut semua. Izinkan saya menyebut beberapa yang kita tuakan, yang kita hormati. Ada Kiai Haji Muhammad Qudsi, seolah beliau dipanjangkan umurnya dan terus menjadi teladan bagi kita. Izinkan saya juga menyapa Kiai Haji Cecep Abdul Halim, insyaallah beliau juga terus jadi pilar di tempat ini. Yang saya hormati juga Kiai Haji Abdurrahman Al-Qudsi yang menjadi ketua panitia luar biasa. Tadi pengantarnya menggelorakan betul. Ini 2 kali hari ini saya mendengarkan beliau ceramah. Luar biasa, Pak Abdurrahman, Masya Allah. Saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih pada FKM, Bang Habil Marati dan seluruh jajaran pengurus FKM. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka. Dan juga para ketua. Di sini ada KIB versi grassroots. KIB-nya kepanjangannya apa? Kuning, hijau, biru. Ini lengkap di sini. Bang Sirajuddin, ketua Goanisma dari Sirajuddin, Bang Habil juga dari Amanat, Andi semuanya. Kemudian yang saya sangat hormati para ketua DPD 3 partai pengusung saat ini. PKS, Pak Dokter, Pak Wali Kota, Wakil Bupati, Pak Hilmi Budiman. Yang saya hormati juga Pak Aman Nurjaman, Ketua DPD Demokrat, sekaligus juga yang mewakili Ketum DPD Nasdem, Pak Hendi Sutrisna, serta ada juga dari Partai Umat di sini. Mana tadi? Ada. Siap. Dan seluruh relawan-relawan yang ada di sini. Boleh tepuk tangan untuk semua kita yang hadir di sini. Dan semua tamu-tamu kehormatan yang mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu. Tadi sambutan Pak Wakil Bupati pakai pantun. Boleh saya pakai pantun juga ya? Boleh sekali. Boleh ya? Boleh. Belum pantunnya. Cakep. Nah, saya tadi pagi sarapan soto soalnya. Jadi pantunnya pakai soto, boleh ya? Makan soto dengan jeruk purut. Pesan 2, tidak pakai lama. Amat senang bisa kembali ke Garut. Bersua dengan relawan, partai dan ulama.
Satu lagi boleh? Boleh sekali Pak. Udah ditulis susah-susah. Jajan pasar diletakkan di tampah. Cakep. Lezat dirasa, cantik di penampilan. Cakep. Sama-sama kita satukan langkah, Cakep. luruskan jalan, hadirkan keadilan. Cakep. Jadi insya Allah kita berkumpul di sini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu kelompok, bukan tentang satu partai. Ini tentang satu bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini. Di luar sana banyak sekali kabar macam-macam. Saya ingin sampaikan, ada fitnah, ada pemutar balikan kenyataan. Bagian kita mengungkapkan kenyataan. Bagian kita menghadirkan kenyataan. Saya tugas di Jakarta 5 tahun. Masya Allah beritanya banyak sekali. Dan banyak sekali pemutar balikan. Makanya saya ingin pesan pada semua. Kalau mendapatkan kabar-kabar yang negatif, yang miring, jangan dibantah. Jangan dibantah. Cuma suka panas. Panas ya? Panas. Saya yang diomongin nggak panas. Jangan panas. Jangan panas. Agarlah kami dalam menjalankan amanah. Agar yang kami janjikan bisa terlaksana. Insya Allah dengan terlaksananya janji-janji itu, maka semua tudingan akan dibantah dengan kenyataan. Iya. Jadi bukan pernyataan dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Jadi kalau ada yang bercerita macam-macam, misalnya nih, itu tuh intoleran, itu tuh garis keras, itu tuh pokoknya macam-macam. Bapak Ibu jawabnya gini, barangkali iya ya, barangkali iya ya. Yang nuduh barangkali mikir, kok bisa ya, katanya dukung Anies kok malah bilang iya ya. Terus udah gitu, Bapak Ibu tanya lagi, ada nggak contohnya? Nah, begitu mereka ditanyain contohnya, mereka akan kerepotan mencari contoh atas fitnah-fitnah itu semua. Iya. Jadi caranya jangan dibantah. Kalau dibantah kuat-kuatan. Satu bilang A dijawab B. Oh nggak usah. Barangkali memang dia begitu. Ada contohnya. Contohnya diskriminatif. Ada nggak contoh diskriminatif? Nanti tambah lagi. Dia tuh nggak bisa kerja. Ada nggak contoh nggak bisa kerja? Kasih contoh aja. Begitu kita beri pertanyaan ada contohnya, maka yang terjadi adalah contohnya sebaliknya dari yang difitnahkan. Betul ya? Tadi Pak Wakil Bupati cerita soal JIS Jakarta International Stadium. Saya dongeng sedikit boleh ya? Dongeng dikit nih Pak. Jadi waktu bangun JIS itu ceritanya gini. Jadi saya tugas ngurusin Jakarta. Di Jakarta sering ada pertandingan sepak bola. Jadi kami ini, Pak Yai, sering datang nonton sepak bola. Nonton sepak bola itu selalu pertandingannya sekitar jam 7 malam. Betul ya, pertandingan Bapak? Ya jam 7 saya datang. Saya datangnya biasanya jam 6:04, sekitar jam itu. Begitu sampai, kan perjalanan dari rumah, di perjalanan ada maghrib, bukan? Sampai di stadion, saya sholat maghrib, belum, jam 6:04, saya sholat. Nah, kalau gubernur dianterin, memang ada tempat sholatnya, musolanya, bukan? Selesai musola, saya ke tempat duduk. Waktu saya duduk, saya nonton, ini ada 60-an ribu orang pada sholat maghrib di mana? Bener nggak tuh kira-kira? Pada sholat maghrib di mana 60 ribu orang? Hampir pasti mereka semuanya tahir katanya. Memang musafir. Musafir dari mana? Perasaan tinggal di kota Jakarta semua. Apa yang terjadi? Saya pikir ini kenapa? Karena rancangan stadion kita itu banyak yang copy paste. Copy paste dari mana? Copy paste dari stadion-stadion di daerah yang temperaturnya subtropis, di Eropa,
Ya, stadionnya terbuka. Kenapa? Dengan suhu subtropis, mereka bertanding jam 2 siang, jam 3 siang adem. Di sini pertandingan jam 2 siang gimana rasanya Bapak Ibu? Coba sepak bola jam 1 siang gimana rasanya coba? Iyalah, dua di dunia. Nah, terus masih ada satu lagi nih tantangannya. Ini kalau ada acara banyak sekali, susah nih kalau ada sholat. Tetap susah ada sholat, tempatnya segede gitu. Jadi apa yang terjadi sekalian? Alhamdulillah dibuat sepanjang lokasi itu, seluruh lingkarannya itu garisnya apa? Garisnya bukan garis, jadi alasnya apa ya? Alas itu tempat jalan kaki, tempat itu semuanya dengan garis yang mengarah ke arah kiblat. Supaya apa? Yang mau pada nonton itu tinggal buat sajadah kecil, ada tempat wudhu ratusan tempat wudhu, tinggal wudhu sholat di mana saja, tanya arah kiblat, lihat aja ke bawah, garisnya kemana, itu arah kiblatnya. Jadi saya ingin memberikan contoh sekali, bahwa tugas dari seorang bila diberikan tugas memimpin bukan micromanagement, tapi micro questions. Pertanyaan mikro, bagaimana caranya supaya stadion ini bisa membuat orang tidak harus melupakan kewajiban syariatnya. Syariatnya hilang, dia tetap bisa menjalankan yang menjadi kewajiban sederhana, habis itu bisa dibuat. Jadi sekalian ini contoh, apa kata kuncinya yang tadi dikatakan, kita ingin agar Indonesia kita menjadi rumah bagi semuanya. Indonesia kita bukan rumah bagi sebagian, apalagi sebagian kecil. Indonesia harus menjadi rumah dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang kita ikhtiarkan. Jadi Ibu sekalian, ketika hari ini kita berkumpul sama-sama di Garut, berkumpul, tantangannya banyak. Katanya tempatnya pun sempat pindah-pindah tempatnya. Gak apa-apa Bu sekalian, yang namanya perjuangan pasti banyak tantangannya. Kalau tidak ada tantangannya, kurang kerasa perjuangannya. Betul? Dan saya ingin berpesan pada semua, jangkau semuanya. Sampaikan bahwa perjuangan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu kelompok, tapi ini tentang menghadirkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Dan insya Allah yang dipegang. Tadi dipesanin juga sama Pak Kiai Abdurrahman, tolong jangan kecewakan dua kali. Cukup satu kali. yang baru, jangkau semua. Karena sudah tidak ada lagi peta 2019. Sudah tidak ada, kita pakai peta yang baru. Dan ini artinya jangkau semua. Dan ini juga yang kemarin kami bawa di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, waktu kami tugas di Jakarta sempat ditawarin macam-macam di tahun 2019. Saya katakan tidak, karena perjuangan di Jakarta itu melibatkan begitu banyak orang. Dan saya ingin sampaikan juga, saya terlewat, biasanya saya sampaikan di awal. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini mengirimkan doa untuk kami di Jakarta. Terima kasih. Mendoakan yang kami tidak lihat, mendoakan dalam senyap, mendoakan tanpa diketahui orang lain, yang itu kami rasakan di Jakarta. Kami ini kalau menghadapi masalah yang rasanya buntu, itu selalu ketemu jalan-jalan baru yang tidak terduga. Malas oleh itu. Lalu cuma semuanya, ini cerita sedikit lagi nih soal jalan keluar. Kan tahun lalu Jakarta bikin tuan rumah balap mobil Formula E, diramein terus. Mau pakai Monas nggak boleh, mau pakai GBK nggak boleh. Ya sudah, kita pakai yang boleh aja, pakainya di Ancol. Karena Ancol punyanya DKI, pakai. Tahu Bapak Ibu, kenapa Pak dulu mau pakai Monas?
Karena kita ingin Monas itu disorot sama dunia. Kita kepengen seluruh dunia itu kalau lihat Monas langsung tahu ini Jakarta, gitu kira-kira. Ini Indonesia. Seperti kalau kita lihat Menara Eiffel, itu di mana? Prancis. Begitu lihat Menara Eiffel langsung tahu ini Prancis. Kita kepengen Monas kita itu lambang monumen nasional. Nggak boleh, ya sudah. Jadi pindah ke Ancol. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, di belakang stadion itu, di belakang lokasi balapan Formula E, terpampang besar sekali stadion JIS. Coba, jadinya yang ditonton sama dunia bukannya Monas, Stadion Jakarta International Stadium. Coba, kita tidak berencana mempromosikan JIS, gara-gara dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang di sini, akhirnya pindah ke sana, malah jadi mempromosikan JIS. Itu dari mana? Dari doa begitu banyak orang. Saya sampaikan terima kasih. Nah, ke depan doakan kami bisa istiqomah, doakan kami bisa amanah, doakan bisa didekatkan dengan ikhlas. Karena tantangan yang akan dihadapi bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar. Tapi kita yakin bahwa ini adalah sebuah niat baik. Semua yang berada di sini punya niat baik. Bukan bicara orang. Kita ingin ada keadilan di republik ini. Kita ingin jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita ingin merasakan kesejahteraan bagi orang-orang kita sendiri. Jangan kita menjadi penonton di tanah kita sendiri. Karena itu, yuk kita rapikan barisan. Kita rapikan barisan. Tadi sudah dipaparkan apa harus kerjakan. Saya berharap jangkau semua. Jangkau semua. Bila di Garut ini benar-benar bergerak, tadi disampaikan jumlahnya besar, dari Priangan mengirimkan pesan, insya Allah pesan itu bergaung luas di Jawa Barat dan dari Jawa Barat untuk seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali sore hari ini bisa jumpa semua. Perjumpaan kita mungkin hitungan menitnya tidak banyak, tapi insya Allah hitungan pahala ikhtiarnya akan mengalir terus sebagai bagian dari usaha kita untuk perubahan. Saya sampaikan terima kasih pada semua yang terlibat dan pada semua yang sudah bekerja tanpa pernah saya berjumpa. Sebagian saya kenal lama, sebagian saya baru kenal. Saya misalnya dengan Bang Habil sudah lama. Bang Habil itu dulu zaman kuliah di Jogja, kebetulan dosennya Bang Habil itu ayah saya kecil. Di sini Kiai Cecep ini ayahnya Kiai Musadat. Kiai Musadat dengan kakek saya itu bersahabat, tinggalnya bertetangga di Jogja. Jadi Kiai Cecep ini itu generasi kedua, hitungannya paman bos saya, karena beliau bertemannya dengan paman saya. Nah, sambungan panjang. Ada juga yang lain-lain yang kita sudah berjumpa bertahun-tahun yang lalu. Dan ada yang baru jumpa sekarang, tapi untuk mendorong perubahan akan makin kita teguhkan. Ibu bapak semuanya, jangan pernah bergeming bahwa diiming-imingin apapun jawab, saya berjuang tidak untuk rupiah dan tidak bisa dirupiahkan. Ya, saya sering mengatakan relawan itu tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Jangan coba-coba tawar saya, karena saya tidak untuk diperjualbelikan. Ya. Dan ini ada idealisme. Karena itu jaga. Kita saling jaga sama-sama. Saya juga begitu. Saya mengikhtiarkan untuk menjaga. Dan kita berharap di dalam perjalanan ke depan tantangannya tidak kecil. Tapi saya berkali-kali sampaikan, insya Allah tantangan besar itu bukan tantangan yang berat. Bukan yang berat. Kalau besar kecil ada ukurannya. Kalau berat ringan itu soal ridho Allah. Kalau tidak ada ridhonya beratnya nggak kira-kira. Tapi kalau ada ridho Allah, insya Allah jadi ringan. Jadi ringan. Karena itu kita selalu dekatkan dengan ikhlas. Insya Allah ridhonya akan datang pada perjuangan orang-orang yang ikhlas. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Saya berharap Garut untuk bisa solid. Siap? Siap solid? Siap menjangkau semua? Siap ngajak semuanya? Siap mempersatukan? Insya Allah siapnya Garut menjadi awalan baru untuk Indonesia kita ke depan. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma biqil aqabitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.